Nanti. Abis ini baru kita edukasi. Kita podcast dulu. Oke, you can try this. Not danger. Silakan, nggak apa-apa. Si terngiang-ngiang di otak ini, gitu. Aman. Podcast belum ada iklan nih. Kita harus patahkan dulu kan mitosnya. Harus dipatahkan mitosnya. Harus dipatahkan mitosnya. Kalau orang awam belum tentu langsung. Kalau nanti mereka bilang gini, kamu tuh anak reptil, kamu baca kan pakai kamu. Iya, takutnya. Karena anak-anak reptil pakai baju. Ini pakai baju. Enggak. Pakai baju sama kita juga pakai baju. Maksudnya bukan maksudnya saudara ini takut atau geli atau gimana? So gimana? Kalau dengan ular-ular bu? Oh, boleh. Tidak, maksudnya kalau dari sini aduh, berinding. Oh, merinding. Tidak. Maksudnya Itu tanda cinta sih biasanya. Betul. Harusnya tadi kok jangan sampai nanti dibilang, itu bisanya udah dikeluarin. Itu ternyata misalkan Bang Atta sudah punya pakatan. Enggak. Ya, selepas cincin sudah. Iya, Bang, mungkin bisa dilepas cincinnya. cincinnya kapan ya? Bisa dikasih pegang Mas Yasin dia punya cincin. Udah aman? Aman. Sekarang pegang itunya. Mana Pegang kan udah dia pegang aman. Kenapa tadi saya pegang? Enggak, salah. Aja ya. Taruh di ini aja. Nanti di jalan gimana? Nanti habis ini. Saya lagi mau. Oke, habis ini janji ya dia. Kalau nggak janji ya unsubscribe. Jangan. Susah cari subscriber. Oke, untuk jenis itu dia berbisa ke tidak itu? Ini nggak berbisa. Kalau jenis Python itu nggak berbisa. Tapi mematikan. Ya karena lintang yang Gigit, Dia mematikannya karena melilit. Dia meremukkan badan, tulang, membuat mangsanya tidak bernafas, kemudian mati secara bahagia dari itu. nanti mungkin coba bisa kita lilitkan di leher buat contoh bagaimana cara menyerangnya. Nanti sebelum saya tulis kesan-kesan untuk pemirsa. Sebenarnya ini ular yang salah satu bikin gue jatuh cintanya kenapa? Ya. Sisi kepalanya itu mirip kayak king cobra. ya memang King of the Python. King of the Python. Kenapa? Karena dia itu salah satu hewan ular yang kanibal. Dia bisa memakan ular lain. Benar. Dalam mulutnya tuh hitam, kayak black mamba. Sama persis. Kayak black mamba dalam mulutnya hitam. Black mamba itu kan warnanya silver tapi mulutnya hitam kayak di black mamba. Kemudian dia punya model sisik kepala yang seperti king cobra. Dan sifatnya juga dia bisa kanibal, bisa makan ular lain. Tapi kelebihannya dia adalah kalau king cobra dia lebih cenderung pengen makan ular doang. Kalau dia semua bisa dia makan, bahkan sampai buaya pun ada kasus dia pernah telan. Babi hutan juga pernah dia telan. Jadi ya ini sebenarnya king of the python seperti bisa bilang. Salah satu ular yang bikin jatuh cinta. Mujair juga bisa dia makan, dia makan semua dia makan. Orang juga kalau kecil bisa makan. Itu juga bikin saya takut ini. Dia tidak bikin orang jatuh cinta. Pan, ul, aman kan? Ini. Mungkin ada itu lagi. Satu lagi. Wah, ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Satu lagi di kawanku. Ayo kasih ke sana. Silahkan kalian berdua yang menjelaskan itu. Ini apa namanya? Simalia, Simalia Iton Amethystiana. 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 Ya, di sini ada Simalia Amethystiana. Astaga, sabar. Ini lagi agresif. Tutup aja. Lagi siap nyerang nih. Jadi kita tunggu sebentar. Oke, sudah enggak? Wow, cepat sekali. Sabar kawanku. Maksudnya ada tanda-tanda. Kan sesupi bilang. Taruh di atas boleh lah, taruh di atas, biar kelihatan gitu. Maksudnya biar jangkauannya banyak gitu. Oke gini, pakai alat Itu bantu betul. aja, pakai. Oh, itu namanya apa itu? Namanya apa? Itu adalah grab stick. Jadi untuk alat safety, semua hal pasti kan kita punya tools ya. Kalau untuk rescue ular, kita biasa pakai dua jenis, satunya hook atau yang tongkat kita nggak bawa tadi. Hook dan grab stick ini untuk menjepit. Jadi biasanya itu bukan untuk menjepit dia sampai tidak bergerak, hanya untuk mengontrol pergerakannya dia. Sehingga jarak serangnya itu bisa kita kontrol tidak kena ke kita gitu. Coba dipakai grab sticknya. Ini kan masih liar lah. Kita Ini barusan rescue juga. Ini juga hasil rescue di masyarakat ya.
Tapi tenang, kalau digigit nggak masalah kok, nggak bakalan mati. Memang tidak masalah untuk orang lain. Buka dikit. Gitu. Ini kalau udah dipegang bagian dekat kepalanya ini kan dia udah Itu dia tidak apa? ini dia merasa terancam. Kalau ularnya nggak apa-apa. Lepas. Udah graftiknya udah lepas. Dia melilit aja. Ini karena dia merasa terancam. Ini biasa di sorong disebutnya patola. Lilitannya lumayan nih. Karena ular pohon. Ular pohon. Oh, ular patola. Ular patola. Ini lilitannya sakit banget. Patola bukan lagu ya? Ada yang lebih besar juga. Itu lilitannya biasa. Kalau yang segini udah bisa makan ayam umur 2-3 bulanan nih. Oh iya, jadi ular tuh gini, jangan kalian lihat kepalanya kecil, berarti dia makannya kecil. Ular itu bisa merenggangkan otot mulutnya dan dia bisa menelan 10 kali lebih besar daripada ukurannya dia. Jadi ukuran segitu nelan ini gampang. Kayak kacang tuh. Sebenarnya ini nggak berbisa, cuman karena baru rescue dia masih agresif. Untuk menghindari gigitan yang giginya lumayan gondrong, jadi saya sengaja pegang kepalanya, tapi tidak dengan tekan, jadi cuman halus saja, menjaga. Ini salah satu Ular pohon. ular pohon yang ada di Papua. Bisa Yang besar. biasa disebut apa? Patola, bukan patabola. Nama ilmiahnya Himalaya amethystina. Oh, untuk dia punya nama ilmiah. Ya, Nama latinnya. Untuk sebutan di Sorong, patola. patola. Tapi bukan patabola. Ada juga yang sebut sanca. Sanca permata. Sanca permata. Benar sekali. Nama Indonesianya Sanca permata atau Sanca Karena kan patola. kalau dia sudah besar, dia punya apa namanya? Motif permatanya Motifnya makin kelihatan. makin kelihatan, makin tebel. Ini masih kecil. ukuran jus loh. Kalau Bisa ini sampai berapa meter? Ya sampai kalau yang baru ditemukan kemarin itu 2,5. enggak. Sebenarnya bisa sampai bisa sampai Bisa sampai 3-4 meteran. cuman katanya bisa sampai 5 meter. Sampai 8 meter. Ada yang Karena ini nyatet ular pernah di 8 pohon meter. terpanjang. Dia ular pohon terbesar terpanjang. Terpanjang. Sebenarnya kan kalau kita mau bilang ular terbesar itu kan sebenarnya bisa kita jatuhkan ke anaconda. Tapi kalau untuk terpanjang Indonesia punya retic. Reticulatus itu terpanjang gitu, sampai 15 kalau nggak salah. Dan kalau di hutan Kalimantan bahkan dikira kayak pohon, kalau dia tidur gitu aja. Kalau ini kobra. Sesat. Berarti untuk yang ini dia masih, maksudnya size-nya masih kecil ya. Ini masih kita bilang juve lah, masih baby up karena dia masih bisa lebih besar lagi dan dia salah satu ular pohon terbesar sih. terpanjang. Panjang juga. Betul. Dan tersemok gitu kan. Betul. Untuk yang segini nih dia bisa bunuh. Kalau segini ayam masuk. Ayam Masuk. Ayam apa? Segini. Ayam kampung tuh anak-anak ayam yang sedang gitu masuk. Tapi lalapan suka. Bisa yang penting pakai sambel. Hampir. Yang penting ada sambel dia. Ini habis makan ya dia. Kenapa lu? Rezeki biasa kalau kita sih kena pup itu kita bilangnya rezeki. Tadi kau pulang. Iya, biasanya tadi bawa pulang. Oke. Ada yang seperti gitu. Terus untuk kalau misalnya sudah apa tadi? Kalau sudah di rescue tuh selanjutnya dikemanakan? Kita rehabilitasi. Jadi setelah rescue dapat kita ngambil dari tempat yang dimana dia konflik dengan manusia, kita rehabilitasi. Rehabilitasi. Terlebih dahulu dari lapar biasanya. Rehabilitasi terlebih dahulu. Jadi sampai kita lihat memang benar-benar dia makannya balik lagi, terus kita rasa dia udah bisa buat ya survive sendiri lah di alam, kita Jadi, lepaskan lagi. sebenarnya gini, saat kita rescue itu kebanyakan konflik dengan manusia ya. Itu kebanyakan ada yang luka, ada yang dipukul, ya kan? Itu makanya kita khawatir sekali yang istilahnya temu tebas, ada yang orang lempar. Kemudian biasanya sih kita rehabilitasi, kita periksa dulu secara fisiknya gitu kan. Kadang ada bekas luka atau gimana kan, kita takutnya di luar dia bisa infeksi karena luka-luka tadi. Dan juga biasanya ada parasit. Biasanya ada parasit di badannya dia, itu seperti cacing begitu di dalam badannya. Itu biasanya kita sembuhin dulu. Nah, kita lihat nafsu makannya bagus dulu, karena biasanya ular tuh akan stres. Terutama kasus-kasus mereka didapat mereka lagi makan.
Mereka biasa bisa muntahin itu isi makanan yang ada di perutnya dia muntahin dulu supaya dia bisa lari. Dan itu biasa stres dia, karena biasa ada luka di dalam. Jadi biasa kita coba tes dulu, dia mau makan bagus, responnya bagus, nggak ada luka, nggak ada parasit, dia sehat, kita yakin dia prime, baru kita rilis ke alam, kembalikan ke alam. Gitu. Jadi biasanya untuk lokasi perilisan ya kita cari posisi yang jauh dari pemukiman, jauh dari konflik dengan warga lagi, supaya dia kembali lestari. Gitu. Karena kita maunya hewan itu kembali ke alam, kembali prime. Jangan sampai dia dalam keadaan sakit, kita lepas, ada luka, infeksi, dan bahkan dia mati. Berarti kan tujuan kita untuk melestarikan dia tidak tercapai. Ya? Jadi memang harus dipastikan terlebih dahulu dia sehat, prime, and back to home. Jadi dia sudah bisa cari makanan sendiri. Pada dasarnya saat dia menetas dia bisa cari makan sendiri, kecuali kalau mau ditraktir ke Siapa tahu nanti teman-temannya bilang mana? Iya, siapa tahu dia ada pergi ambil ayam lalapan terus ditangkap, pulang terus temannya nanya, duit yang tadi mana bro? Oke. Untuk yang jenis-jenis ular yang tadi yang ada di sini tuh dia tidak berbisa, tapi ada beberapa yang mematikan mangsa dengan lilitan. Kalau untuk yang ini kan yang tadi sudah dijelaskan juga, untuk jenis ini dia tidak berbisa toh? Bisa. Itu mantap. Dia saya bilang tidak. Oke. Jadi kalau untuk yang kita bawa saat ini untuk aman ya, memang kita tidak bawa yang berbisa karena ya jangan sampai ntar podcast kita jadi ya jadi ada nasi kuning gratis kan nggak lucu bro gitu kan, pulang-pulang podcast. Sebenarnya banyak sih kalau mau dibilang Sorong Papua ini ada beberapa jenis ular yang berbisa. Ya tadi kita sebut ada ular putih atau hika-hika, apa namanya? Kemudian ada taipan, ada dead adder, sebenarnya ada di sekitar kita. Jadi sebenarnya jangan juga kita, karena saya lihat di podcast nih mereka pegang ular aman. Akhirnya newbie asal megang. Jangan. Nah itu jadi sebenarnya nggak disaranin sih. Kita menyebutnya ya agak kasar sih newbie ya, orang-orang baru yang mungkin nggak paham. Sebenarnya kita sendiri itu memposisikan atau memperlakukan ular apapun yang kita dapat, itu kita selalu perlakukan dia, anggaplah dia berbisa. Kenapa? Untuk safety-nya. Kadang beberapa orang dia akan jadi egonya naik, dia nganggap udah ular tuh aman, pegang. Iya. Lu pegang, lu berangkat, gitu kan. Takutnya itu tadi bang. Pulang ke rahmatullah. Masih gratis. Takutnya dikira ini ular kaki 4. Kemarin lihat di podcastnya ini nih Pemuda Kampung Salak, pas dipegang ternyata dead adder. Ini kan nggak lucu. Selesai kan nggak lucu gitu kan. Jadi salah kan orang. Kamu lagi yang kira. Jadi kalau ular kaki 4 bro, ya yang dibilang berbisa itu kakinya 4 ternyata nggak berbisa. Itu bukan ular. Dia kadal. Karena dia termasuk kadal. Dia kadal. Seperti itu. Makanya tujuan dia datang ke sini untuk jelaskan kita. Supaya kamu tahu kalau dia itu tidak berbisa. Iya. Dia mau bicara tadi cuma dia malu. Dia bisa, Jangan kamu bilang itu berbisa. Jangan nanti dia bisa. bibir pecah. Dia bisa jalan-jalan, bisa makan, bisa berak, dia bisa bro. Ya. Kalau masih nggak percaya nanti bisa main-main ke sekretariat kami, ya gitu bang ya. Supaya kita bisa lebih edukasi lebih dalam lagi, lihat beberapa koleksi yang memang ada tempat yang buat kita rehabilitasi mereka biar mereka sehat kembali, seperti itu. Ataupun mungkin nanti bisa kalau kita ada kegiatan games mungkin untuk bisa datang sama teman-teman, mungkin kalian ada lihat ya silakan, kita welcome kok, kalian bisa gabung ke sana, silakan bertanya, silakan pegang ataupun mau mencoba ya, itu kita memang sediakan waktu. Nanti kita temanin juga. Mungkin untuk edukasi terutama supaya terutama buat cewek-cewek mungkin bisa datang biar rame gitu. Karena mereka saya kasih jinak ular apalagi. Hati. Jangan salah. Ini kawan. Jinakin ular tuh lebih mudah daripada menjinakin hati wanita. Ya, oke. Satu lagi, sebenarnya itu reptil, ular, binatang itu nggak ada yang jinak. Mereka hanya terbiasa. Mereka hanya terbiasa dan merasa nyaman. So kalau kita bisa bikin yang liar aja nyaman, gimana kalian gitu kan? Ini Yasin udah nyaman nih sekarang sama Bang Arta nih. Gimana nih kelanjutannya? Boleh dibungkus? bisa. Oke, ada lagi yang mau dikenalin? Penanganan mungkin Bang ya buat edukasi kan. Penanganannya kemana tuh?
kalau tadi kan misalnya kalian temukan banana begini atau kadal masuk di rumah, Jilat kalian aja. takut ya jangan ya bisa biar nggak bro biji dia ntar. Oke. Jadi amankan aja, diusir aja, mereka akan lari keluar. Benar. Dan juga bisa kalian pakai serok, diserokin aja, kemudian digiring keluar, jangan dipukul. Ya ibaratnya gini. Apalagi setelah yang tadi tuh yang Ya, temu tebas. Istilahnya nih, mereka juga makhluk hidup. Mereka juga ciptaan Tuhan. So, kalau kalian di posisi mereka, kalian disakitin, ya gimana gitu kan. Jadi kita memposisikan, menganggap mereka sebagai memang makhluk hidup ciptaan Tuhan yang harus memang kita sama-sama saling menghormati. Karena Menjaga. nggak ada ya bang ya, kalau reptil yang mau nyakitin manusia sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Mereka justru takut ketemu itu. Mereka posisi menyerang tuh kalau ada dua hal aja sih. Cuman ketika mereka mau makan, sama ketika melindungi diri. Sebenarnya itu aja bang ya Ya, mungkin. jadi mereka menggigit itu cuma untuk dua hal. Mereka nggak ada tujuan lainnya. Kalau bukan mau makan ya berarti melindungi diri karena kita yang mau. dia terancam ya. Iya, dia merasa terancam. Dia nggak bisa ngelindungi orang lain. Egois. Dia melindungi kamu. Saya Ya, yang mungkin bisa. kalau misalnya ada yang dalam artian bukan muntah sih, kalau saya dia sudah kena gigitan sakit. Itu mungkin ada untuk jenis ular yang berbisa nih, itu gimana? Oke, sebenarnya kalau kita yang paham itu sebenarnya ada identifikasi dari jenis gigitan dan juga jenis ularnya. Ya, benar. Makanya kita biasa nanya ular apa sih yang gigit kamu? Gimana? Mana model gigitannya? Karena ada 4 jenis gigi ular. Dan ya kalau golongan python dia akan membentuk pola seperti M dan ada 2 garis. Dia bersusun rapi. Biasanya kalau untuk yang berbisa itu ada gigi taringnya biasanya. Ada yang di depan, ada yang di belakang, dan ada juga yang di belakang ada, di depan ada yang kecil dan ada yang besar. Ada untuk beberapa jenis ular. Tapi biasanya kita akan identifikasi dari coba ular apa sih yang menggigit kalian. Nah untuk pertolongan pertama sebenarnya yang perlu paham adalah gini, bisa ular atau racunnya ular itu dia tidak menyebar melalui darah, itu yang salah. Benar. Jadi untuk tindakan tourniquet atau tindakan yang diikat, mungkin kalian pernah lihat di film-film, disayat, disedot, Ikat, Ya, diikat. strum aki mungkin. Iya ada di ada tempat lah pokoknya. siram pakai apa, isi ramuan apa, sebenarnya itu adalah tindakan yang salah. Saat disayat itu justru bisa Darahnya mudah untuk menyebar. Karena gini, prinsipnya dia bukan menyebar melalui pembuluh darah, tetapi melalui kelenjar, getah. bening. So, pembuluh darah itu akan terus berjalan. Tapi kelenjar getah bening dia akan aktif saat kita bergerak. Otot kita bergerak. Maka, tindakan yang dilakukan adalah imobilisasi. Artinya, I bertindak, mobilisasi itu berarti bergerak. Jadi, tindakan yang kita lakukan adalah tidak menggerakkan daerah yang digigit. Nah, jadi bukannya kalian ikat mati. Kalau kalian ikat mati, peredaran darah nggak jalan, selama beberapa jam akan terjadi kelaparan jaringan, bahkan kerusakan jaringan sampai reumatis mati. sehingga harus diamputasi. Kalau kalian menyayatnya juga, itu akan menimbulkan luka dan nyeri. Dan nyeri, saat nyeri dia nggak akan tenang. Semakin dia bergerak, bisa akan menyebar. Kalaupun mau disedot, sama aja kalian masukin bisanya itu ke mulut kalian. Sedangkan di dalam mulut ini ada mukosa atau lapisan mulut itu tuh tipis. Kalau kalian ada sariawan, mungkin habis gigit gitu bibirnya kan, ada luka itu bisa masuk ke tubuh kalian. Ya kan? Mungkin habis makan gitu terus kegigit. Nah, jadi tindakan yang dilakukan adalah imobilisasi. Kenapa sih imobilisasi? Jadi kita mencari fase di mana bisa ular itu dia akan masuk di fase lokal. Dia hanya ada di posisi itu. Biasanya sesuai SOP yang ada di medis adalah kita memposisikan dia selama 2 hari tanpa gerakan 2x24 jam itu bisa itu akan diekspresi perlahan oleh tubuh, dikeluarkan secara alami. Tetapi kalau salah penanganan yang tadi dia bergerak terlalu banyak akan menyebar ke seluruh tubuh, atau dia jadi sistemik, dia menyebar. Nah, kalau sudah jadi seperti itu, kita perlu yang namanya serum anti bisa ular. Tapi di Indonesia cuma ada yang tipe mono, itu berarti untuk ular-ular tertentu, dan ada yang bisa dipakai untuk 3 jenis ular, kobra,
kemudian ular tanah, dan ular guling atau ulang yang berbisa. Jadi 3 ular ini saja. Sedangkan dan itu tidak ada di Papua. Tidak ada. Jadi untuk ular-ular seperti dead adder, kemudian hika-hika itu yang punya cuma ada di Australia dan harganya wow. Kalau untuk tipe B itu kemarin saya ngecek untuk Ceromatinus ular untuk 3 jenis ular itu, dan itu memang dipakai umum untuk beberapa jenis ular dipakai itu cuma 700 ribuan. Tapi kalau untuk hika-hika kemarin dari Australia kita sempat nanya sekitar 60-80 juta per ampul yang hanya bertahan selama 1 tahun. Dengan perlakuan yang tepat ditaruh di tempat pendingin. So jangan main-main. Kan kena salah tindakan, lepo. Karena belum tentu juga ketika digigit masih bisa pesan gitu kan. Iya. Jadi kalau kobra itu masih ada 45 menit kalian digigit atau masih bisa terlalu ya just it toh. Bisa just it mungkin 10 tahun lagi berdatang. Mungkin kawan pergi cek sapu jerat babi di sana dulu. Masih bisa, tapi kalau yang namanya hika-hika, dead adder atau ular laut memang jarang sih kasusnya. Ular laut itu memang berbisa paling tinggi. Kena gigit ya salah. Apalagi dengan penanganan yang salah. Kalau dengan penanganan yang benar, misalnya dia digigit, kemudian diimobilisasi dengan benar, dibawa evakuasi ke sarana medis yang tepat, itu kemungkinan masih bisa diselamatkan. Gitu. Jadi yang tadi apa bilang juga, mau tahu juga sih maksudnya untuk yang tadi kena gigitan itu. Ini jangan terlalu bergerak banyak ya. Tidak boleh bergerak. Yang tadi yang gigitan itu juga tidak disarankan. Jadi nanti dia punya posisi imobilisasi itu kita menggunakan kayu. Jadi balut bidai sama dengan teknik yang dipakai pada patah tulang. Hanya saja kita pakainya lebih panjang. Kalau prinsip patah tulang itu bila pada tulang melibatkan 2 sendi, bila pada sendi melibatkan 2 tulang. Tapi pada kasus gigitan ular itu kita pakai dari ujung ke ujung. Jadi semakin panjang dia yang tidak bergerak itu lebih baik. Jadi diimobilisasi jangan sampai dia bergerak. Kenapa? Karena pada saat dia bergerak kelenjar getah bening aktif, dia bisa menyebar. Jadi itu yang kita hindari. Kemudian untuk tourniquet diikat mati itu bukanlah tindakan yang baik, karena bisa saja mungkin ular yang gigit ular piton, tapi karena kamu nonton film dapat suruh gigit, dapat suruh ikat, jadi diikat mati. Habis itu tangannya nggak dapat suplai darah, biru dan membusuk, akhirnya harus dipotong, harus amputasi. Gitu. Jadi dia meninggalnya bukan karena gigitan ular, dari penanganan yang salah. Bisa jadi nggak meninggal tapi dia jadi cacat. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kan tujuan dari pertolongan adalah memberikan rasa nyaman dari kecacatan, kemudian mengurangi nyeri dan membantu proses penyembuhan. So kalau misalnya cuma digigit ular, kayak saya pernah dapat kasus tuh dia digigit sama ular kayak tadi tuh Albertisi baby. Dia udah panik bawa ke UGD, kemudian ketemu saya tanya ular apa? Dia bilang ularnya coklat bang, kepalanya hitam, kecil, Albertisi. Saya bilang coba dapat fotonya atau enggak kalian bisa tangkap. Saya lihat dari model gigitan rapi, nggak ada gigit taringnya. Oke, dia juga nggak ada perubahan di situ membiru atau lainnya. Saya bersihkan, kemudian mereka bawa ularnya, ternyata Albertisi yang kayak tadi dibawa sama teman kita. Udah aman, saya bilang saya jamin kamu nggak akan kenapa-kenapa, boleh pulang. Kita bersihkan aja, itu aman karena apa, kita tahu dan paham jenisnya. Tapi jangan coba-coba kalau kalian memang nggak paham terus terapa perut. Kemarin Jakarta di podcast dia bilang tuh mati bro, terapa kita salah mata gini orang suka. Ya bukan salah saya sudah bilang jangan sembarangan memperlakukan reptiles terutama ular, karena tidak ada ular yang jinak, tidak ada ular yang benar-benar istilahnya kita bilang bondim ataupun lemot. Tapi mereka tuh hanya merasa nyaman baru mereka kena. So sama kayak dia kalau lagi nyaman kan tenang gitu. Jangan sota ya. Jangan sota. Sota pada bahagia nanti. Nanti bibir kok. Tidak, untuk kembali lagi ke tadi soal ular kaki 4 yang tidak berbisa, bisa dicoba. Oh iya. Untuk membuktikan. Coba bang dikasih Mas Yasin. Gigitin aja. Ya. Ini udah gak mau gigit nih kayaknya, udah terlalu jimat. Udah terlalu jimat sih. Coba. Bisa dipegang. Nah kalau pegang ini mesti santai. Oke, kasih sayang lagi. Ya. Kenapa dia harus kasih keluar lidah gitu sih? Justru gini, kalau palanya dia ngeluarin lidah tuh dia ngerasa nyaman. Oh, siap. Oke. Jangan di situ. Jadi dia ngeluarin lidah itu untuk merasakan juga ya hawa-hawa di sekitarnya.
Oke, pegang. Tidak, Kawan oke. jangan. Kawan mati kawan. Raya. Aman sekali, dia tenang sekali kan? Pas coba dilus-lus, Plus. Anggap aja dia si doi gitu kan. Di jalan gini, aduh. Tidak geli. Gila. Enak. Astaga. Jadi kalau nanti dia udah nggak ada kabar, kalian tahu dia matinya. Ya. Wow. So kalau besok masih ada video yang dirilis, nanti dia masih hidup. Aku mau ngetes. Masuk silakan. Tes- Saya tes- nggak mau gigit. tes- Enggak, masukin di mulutnya aja jilat-jilatnya gitu. Tidak, jarimu. Jarimu coba. Nah, ini lihat Videonya ke Susana dong, kasih keliatin dong. dia ini lebih cenderung ramah sebenarnya. Tidak mau menyakiti manusia. Buka aja. Ini sudah dari kapan ini rescuenya? Ini Gigit dong. bukan untuk ditiru, tapi ini cuma membuktikan bahwa ini tidak berbisa. Nggak mau nyakitin dia. Emang pada dasarnya dia tidak Kalau mau ini. tegu nanti tak bikinin. Jangan. Tapi patah. Ya, kita lihat videonya. Ada sih, ada. Ada video yang pas nanti di- mungkin bisa ditayangin yang digigit. Saya juga kemarin ada. Oh, sudah dicoba. Udah ulang-ulang. Mungkin kita ngebacot Maksudnya- kalau nggak ada bukti. Masa Ini dibilang gimana? ekornya berbisa. Sabar korekin dulu. Jadi ekornya bisa buat korek telinga juga. Jangan. Jangan ditiru. Jangan. Ini sesat. Sesat kamu. Nggak bisa. Gak apa-apa kan bercanda di podcast. Tidak apa-apa. Tapi memang tajam sih. Gue memang tajam kecil karena dia memang sebenarnya nggak Suka kali-kali dia. dia suka grooming gitu di dalam tanah atau enggak sembunyi di sela-sela Batu, iya. gitu kan. Sebenarnya dia tuh lebih cenderung takut gitu sama kita. Kok imut sekali. Imut parah. Lagi ke bawah, bro. Sate cuy, sate. Sekarang mulai. Dia sudah malas. Udah mulai tenang gitu kan. Tempelin Taruh- lah. Taruh di badan aja dia kan jalan. Nah, tempelin di Dicium sini selesai. Apa tuh? Siapa tahu muncul chemistry kan ada spesies baru gitu kan. Coba ditaruh di bawah. Coba tadi yang olive patent juga bisa ditaruh di bawah. Boy, aman kan? aman sayang, aman. Aman sayang. Nah, udah berani kan? Masih malam Tidak, yang penting jangan bikin gerakan kaget aja. Dan ini Jangan baru bikin pertama kaget. kali dia ketemu loh. Iya. Langsung udah berani. Wah, ada kemajuan. Berarti sebentar ular ya? Tidak berani, bro. Merinding jangan. Dari belakang tidak. Bro, itu kadar bukan setan. Apalagi kalau ular. Bisa supaya orang tahu kan kalau yang kita bawa ini aman, safety. Sabun dan keringat bisa diminum kayaknya. Harusnya. Jangan berisik. Oke. Oh, mungkin itu saja. Ada lagi? Mungkin bisa tes olive patent juga sekalian biar tahu ternyata ini aman nih. Gagal closing. Nah, aja Oke. dulu lah, sepanjang. Mungkin untuk kita buktikan ya. Ngabuk ya. Ya, Mungkin kalau teman-teman bisa kalau ketemu jenis ini ular keempat, panah atau ular-ular yang tadi, maksudnya untuk di kota Sorong khususnya kalau misalnya kamu tidak ada kan takut. iya, kalau kamu takut Usir saja. usir saja. Kalau misalnya Kalian kalian merasakan Hmm. bisa hubungi Bisa teman dari menghubungi tim kami, ada divisi rescue dari Exalos dan Compresso. Mereka siap turun dan membantu. Yang penting ya, tapi gini, ini basicnya adalah relawan atau volunteer. Jadi kalau memang itu kita menyesuaikan juga dengan jadwal, tapi kita usahakan untuk secepatnya hadir dan secepatnya memberikan bantuan. Benar. Tapi ya jangan tiba-tiba ada di ujung sana dan kita ada di ujung sini kemudian harus sekarang juga. Ngerti lah. Iya. Apalagi pernah tuh Bang waktu seminggu lalu dapat panggilan, cuman disuruh bersihkan di belakang bagian rumah. Ini kan sudah bukan ini Bukan bawa ranah kita, bukan ranah gitu kan kita. sebenarnya. Kalau soal bersih kan, misalnya gini, kalian, bro, kita mau lakukan kerja bakti di komplek, Ya. tapi kita takut kalau nanti ketemu ular, kalian bisa bantu dampingi. Nah, kalau itu Oke, bisa pendampingan dari kita kita. akan datang bantu untuk dampingi, tetapi bukannya, bro, sapu belakang rumah nih banyak batu, kok bisa bantu angkat kasih singkirkan dulu kami. Sorry, kita bukan dinas sosial untuk pembersihan ya, tapi kita hanyalah reptile rescue yang ya bekerja independen lah. Benar.
Jadi bukan kamu punya rumput-rumput belakang tebal bro. Kayaknya harus tambah apa divisi rumput. Bisa, yang penting cincai lah. Cincai lah. Kalau itu sudah beda. Itu beda ranah lagi, Beda ranah. itu tukang kebun gitu kan. Oke, jadi sudah berani ular? Bisa. Kita coba ular ya. Kita coba olive-nya. Olive aja. Olive aja. Yang besar lah, jangan yang kecil. Nah, kalau yang kecil Pula. kan Yang kecil terus. Sudah di beberapa tempat untuk di Sorong atau luar Papua, dalam Papua. di Papua sendiri Selama rescue nih. sudah sampai ke Misol. Sudah. Jadi tergantung tempat-tempat yang kita datangi kan. Kalau misalkan ada di sana, tapi itu bukan jenis panggilan. Jadi misalkan kita edukasi, terus tiba-tiba dibilang, oh dia sering muncul nih. Akhirnya saya sempat cek juga, oh ternyata ular kaki 4 ini yang dibilang kadal panana. Jadi sering muncul di kebun warga. Ya udah, saya kesana, amankan, pegang. Ini tidak berbisa. Ini termasuk kadal, bukan ular. Jenis ini. Ya sama, Lebih tapi ke arah warnanya edukasi. warnanya lebih merah. Bukan rescue kita dari Sorong ke Misol, tidak. Tapi ketika disampai di tempat tertentu, kita edukasi ringan dan sekaligus dibawa langsung kan ke tempat yang sering kontraksi dengan masyarakat. Apa kontraksi? Apa sih bahasanya? Interaksi. Bahasanya apa? Terjadi konflik. Bocor sekali. Sorry. Tadi Tadi saya agak sensitif dari kata-kata. mulut saya emang agak nganu. Sampai. Jadi ketika ada konflik dengan masyarakat, itu bisa kita kayak di kebun-kebun juga kan kasihan ketika orang lagi nyangkul tiba-tiba ada barang itu, kasihan. Jadinya dia yang dicangkul. Jadi dia yang dibunuh, kasihan. Kasihan sekali. Kasihan sekali kamu ya. Sebenarnya sih tujuan edukasi itu kan adalah tahu, mau, mampu, dan dapat. Jadi dia tahu dulu ini apa. Setelah dia tahu berarti dia mau lah untuk mengetahui hewan ini apa. Kemudian mampu untuk menghandle-nya dan dapat melakukannya dengan sempurna. Bukan main Bukan asal. Jadi jangan sampai teman-teman nanti itu saya lihat Bang Harta mainnya gitu tuh santai. Oke, ini dia udah tenang. Kalau yang aslinya ada sih kemarin. Aslinya hissing terus. Hissing terus dan pengen gigit kamu terus. Pengen gigit tangan terus. Sama kalau udah gede dia nyerangnya. Dia gigit, dia cabik-cabik. Iya. Cabik-cabik itu Dia memang pikir dia buaya. Jadi buaya. Jadi sebenarnya jangan juga kalian ngeliat, oh bang kayaknya hewannya jinak banget gitu kan. Jadi pengen telan gitu. Iya, jadi kayak pengen diungah gitu kan. Tapi ini dia udah ngerasa nyaman aja sih sama kita, karena dia nyaman, karena kita juga nggak menyakiti dia. Jadi ya sama kayak kalau kalian lagi sayang sama orang, terus kalian nggak nyakitin dia, dia nyaman juga kan gitu kan. Jadi ya sama kayak orang gitu. Kayaknya kalau disamakan susah. Oke. Tadi ular tadi gimana? Ya Olive Kayaknya lagi mana? tidur, Olive? Olive-nya Olive mana bro? Olive? Yang besar tadi. Ya Olive. Ya. Olivia. bisa Mas Yasin mau coba. Nyaman toh? Oh, nyaman saya. Pegangnya tuh kayaknya dia lagi giat-giatnya untuk berjalan-jalan. Enggak, soalnya ini udah Coba malam. Jadi Kasih lilit di lehernya, Bro. kebanyakan ular itu mereka aktif di malam hari. Gak apa, ini bukan ular pohon. Bukan ini. Oke, kita di kepala sana. Dikerasi, tidak boleh dikerasi kan? Nah, kita ikutin aja. Kita harus Ikuti dia kalau di sini. Gak apa-apa. Nanti ikutin. Gak apa-apa kalau dia tetap saya bisa jamin kok nggak meninggal kok. Kecuali kena yang ini. Saya baru pertama kali rasa apa maksudnya? Sebenarnya tuh enak tuh kayak dipijit. Coba kalau kamu nikmatin gerakannya. Tidak maksudnya untuk ini ada kakinya, tidak ada dong. Ada kaki. Tidak maksudnya untuk saya baru pertama kali rasa di kulit ini. Ular kan nggak punya kaki. Dia bagi Kalau ada kaki berarti dia ikut lomba lari nih. Iya. Bisa juara. Dia bisa gas. Bisa. Ya kita lihat dia punya sisik di bagian kepala. Dia pegang depan. Luar biasa. Pas depan tuh di bawah tuh. Sebenarnya gini, ular itu dia agak kurang nyaman untuk dipegang kepala dan ekor. Iya itu, jaga kepalanya. Biar saja geruk ekor. Saya kira kok juga ada hati. Sudah terlalu biarkan saja. Jangan kaget-kaget. Sebenarnya kalau kita bikin gerakan mendadak itu dia juga rasa takut.
Waduh. Makanya sebenarnya tuh kita tenang aja nih kayak gini. Coba, dia belum pegang tuh bang. Belum berasa. Pegang foto. Sudah. Saya pegang di sini ya. Tidak apa tidak. Aman. Itu jadi properti podcast mantap nih, Bos. Oh bagus. Podcast di atas. Jadi kalau bintang tamu salah bicara langsung turun. Satu lagi, ular itu tuli. Ular itu tidak punya. Ular itu tidak punya kuping. Dan sudah gak apa-apa bro, tenang aja. Paling dia ketemu teman di bawah. Dia ketemu temannya di bawah, cuy. Reunian loh. Iya. Ya udah gitu aja gak apa-apa. Udah jadi Jangkrik. Nanti punya hilang. Bagus ya. Iya. Sudah tenang aja. Ambil gelas belakang. Jadi sebenarnya ular itu dia tuli dan untuk matanya juga kurang bagus. Dia mengandalkan sensor yang ada di daerah dekat mulutnya. Jadi sensor panas. Jadi biasanya dia akan mencari daerah-daerah yang hangat atau yang panas. Dan untuk mangsanya dia punya sensor panas itu. Jadi bisa mengetahui. Kecuali golongan kolibrit yang hari. Ya. Jadi kebanyakan memang Penglihatannya bagus. kebanyakan ular itu dia nokturnal, tapi untuk kolibrit kebanyakan dia diurnal, dia aktif di pagi dan siang. Kalau untuk ular kebanyakan yang lain kebanyakan nokturnal, jadi siang itu mereka keluar itu cuma untuk berjemur. Karena apa? Mereka darahnya dingin, mereka nggak bisa melakukan metabolisme seperti kita mamalia. Tapi mereka mereka perlu bantuan dari sinar matahari untuk melancarkan pencernaannya dia, kemudian menghasilkan vitamin D. Mereka sangat perlu dari matahari dan panas. Karena mereka darahnya dingin, basicnya darah dingin. Sehingga biasanya kalau kita bilang ya salam darah dingin jika ada dia. Untuk jenis ular tertentu ya. Ada. Kalau yang untuk kayak gini itu dapetnya. dia nocturnal. Makanya ini udah mulai sore, udah mau malam kan dia lebih aktif gitu. Kecuali memang dia ketemu temannya. Harusnya kita podcast siang biar dia tidak. Tapi dia udah nyaman kayak ketemu teman. Iya, dia udah nggak mau pindah kalau kayak gitu. Udah. Stay di bawah. Kayaknya dia betina deh. Udah. Jadi nyaman sama bulu. Dia mau kawin silang. Nah, siapa tahu ada spesies baru kan? Spesies yang invasif lagi. Udah nggak bakal bisa diambil itu, sudah kamu pakai aja Nah, selamanya. pakai aja selamanya. Gini aja. Iya, Iya. gitu aja. Gitu sampai sukses. Maksudnya ini saya baru pertama kali sih untuk Nah, jadi kamu belum pernah kenal sebelumnya dengan dia? apa ya? Jadi tidak bagaimana? Jadi tidak ada trik di antara kita ya. Jadi ini bukan settingan ya bro? Iya. Nah, apa tas Ini CGI ini. baru green screen-nya di mana? Ini semua 3D nih. Ini hanya boneka, Pegang kepala. Jangan keseru nanti dia. Jangan tarik, biarin dia bergerak sendiri. Sampai dia menemukan tempat Ya, yang bagus. ya. Mana kepalanya? Oke. Dia masuk di sela-sela batu bata berarti selesai. Enggak besar kok dia. Selesai. Ini sebenarnya rasa terganggu, dia takut. Iya, benar. Apalagi ini udah mulai malam kan. Dia takut dimakan. Ya udah sembunyi ya toh. Kesana kepalanya keluar lewat sini. Kita mulai pelan-pelan buat edukasi ke masyarakat bahwa ternyata ular ini juga penting buat ekosistemnya. Buat pembersihan hama-hama yang tidak diinginkan manusia sendiri itu pun sangat penting sekali. Iya. Jadi sebenarnya tuh mana ya, kalau kita bilang circle of life atau rantai makanan, kalau salah satu dari rantai itu putus, Habitat meningkat. akan terjadi gangguan. Bukan di sekitar kita aja, tapi di dunia juga bisa terjadi gangguan. Bayangin, tugas mereka adalah membasmi hewan-hewan pengerat kecil, contohnya tikus. Kerasa nggak sih sekarang tuh tikus banyak banget di sekitar kita dan gede-gede. Kayaknya lebih besar dari kucing deh. Kucing aja takut sama tikus. Nah, sebenarnya bagiannya mereka untuk Pembersihan. memakan tikus-tikus tadi gitu kan. Kemudian di atasnya dia, kalau dia terlalu overpopulasi, ada golongan salva atau kadal-kadal tadi itu untuk memangsa telur-telur mereka. Jadi sebenarnya sudah ada siklus yang saling menjaga. Benar. Kalau salah satu putus, kalau rantai makanan putus, otomatis keseimbangan terganggu. Kalaupun juga satu lagi kita peringatin, tolong jangan kalian mentang-mentang punya duit, kalian datengin hewan dari luar, kemudian kalian lepaskan gitu jadi alam. Jangan sampai sih. Karena apa? Mereka akan invasif, tidak ada pemangsa alami dan mereka akan menghancurkan spesies-spesies yang ada.
begitu, karena tidak ada yang memangsa mereka. Jangan sampai bawa king cobra ke Sorong. Nah, contoh tuh ada kasus dulu kodok tebu ya, bullfrog itu di Australia kalau nggak salah. Pertama mereka didatangkan untuk membasmi hewan-hewan pengerat, serangga dan lain-lain untuk di pertanian tebu. Akhirnya overpopulasi, sekarang nggak bisa terkontrol. Jadi Mereka invasif. jadi hewan invasif yang berbahaya. Sama juga kayak ada kasus juga KC, king cobra di Bali, pernah mereka lepaskan dengan jumlah banyak tujuannya untuk membasmi hama. Tetapi ternyata tidak ada untuk yang membasmi mereka. Sehingga mereka invasif, tidak ada yang mengontrol populasi mereka dan mereka menguasai semuanya. Dan spesies asli habis. Dikali-kali juga, tolong teman-teman, walaupun kita kita lari nih ya, misalnya kayak di kali. Contohnya ikan aligator, itu kan kasus. Mereka lepas ke alam, ikan-ikan di sana habis. Ikan-ikan di sana habis, malah ikan pemangsa yang ada. Jadi ya memang kalau kalian komitmen mau beli, kita nggak ada ngelarang kalian mau punya hewan apa, mau beli dari mana, itu hak kalian, duit kalian. Tapi tolong bertanggung jawab akan apa yang kalian pilih, apa yang kalian beli, bertanggung jawablah. Kalian mengambil satu pets, itu berarti kalian tanggung jawab. Anggaplah dia itu sebagai bagian dari keluarga kalian atau anak kalian. Jadi coba kalau anggota keluarga kalian hilang, rasa nggak sih, gitu kan? Jadi bertanggung jawablah akan hewan yang kalian punya. Kalau bisa dirawat sebaik mungkin, jangan sampai lepas. Kalau udah tidak sanggup, berikanlah ke teman atau enggak kalian keep dengan aturan kalian. Tapi tolong jangan dilepas liarkan ke alam. Kecuali hewan asli sini kayak piton olive atau panana, kita boleh lepas liarkan karena memang itu habitat mereka. Gitu. Jadi jangan masalah. Oke? Oke. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang pecinta reptil juga nih, mungkin mau bergabung di Bisa nanti hubungi di kontak person ketua Bang Arta atau di Exalo sendiri di ketua region ada Mas Anas Muhtazul, nanti dikonfirmasi. Atau enggak, gampangnya gini, kalian bisa cek di Facebook, ada Kopreso, Iya. Instagram masih dalam proses, jadi ada Facebook Kopreso, di situ kalian bisa kontak. Ya ada grup, kalian bisa kontak, siapa tahu nanti kita ada gathering atau enggak kalian mau main-main ke tempat kita, nanti bisa dihubungi. Karena gini, biasanya orang tuh akan nggak kenal maka nggak sayang gitu kan. Jadi tapi ada juga sih yang udah kenal tapi nggak sayang gitu kan. Jadi ya oke lah, kalau misalnya kalian mau kenal dan sayang, ya kita welcome. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih lagi nih sudah datang, terus kasih sedikit edukasi untuk terutama untuk saya sih sama teman-teman yang nonton. Itu saja. Takut ya? Mungkin masih trauma. Boleh dicek jangan kencing celana. Oke, mungkin itu saya teman-teman. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Pemuda Kampung Salak dan subscribe channel Pemuda Kampung Salak. Like video ini kalau kamu suka, share video ini ke kamu teman-teman. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam darah dingin.